Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai pembahasan yang bersifat seri atau serial, dan kita memilih kanker ovarium. Topik hari ini adalah apakah kanker ovarium itu? Sahabat sekalian, organ ginekologi atau organ reproduksi wanita itu ada yang namanya organ reproduksi eksternal di luar, ada yang internal di dalam rongga perut. Yang organ reproduksi internal itu pertama adalah rahim atau uterus, yang kedua adalah ovarium kiri kanan, dan yang ketiga adalah tuba fallopiae, saluran telur. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, sekarang kita fokus pada ovarium. Ovarium bahasa Indonesianya adalah indung telur. Kalau di tengah ada rahim, maka indung telur adalah kanan kiri yang warnanya putih. Ovarium normal itu besarnya kurang lebih 3 cm kiri kanan. Nah, sebelum kita membahas apakah itu kanker ovarium, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara beberapa tumor di indung telur. Yang sangat sering atau sering didengar di masyarakat adalah kista ovarium. Sering datang, dok, saya ada kistanya. Gitu. Saya di USG ada kistanya. Saya tidak hamil-hamil, ternyata ada kistanya. Nyeri perut saya, mungkin ada kistanya, dok, ya. Nah, begitu. Nah, kista ovarium adalah suatu tumor. Kalau disebut kista itu biasanya jinak, dan kista ini sebenarnya merujuk pada suatu kantong, tumor yang membentuk kantong yang berisi cairan. Sebab kalau misalnya tumor sama-sama di ovarium tidak berisi cairan, namanya tumor padat ovarium, sering disebut TPO gitu. Walaupun sama-sama jinak. Nah, dua ini, kista ovarium maupun tumor padat ovarium yang satu jenis ini adalah kelompok yang jinak, kita nyebutnya tumor. Nah, kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi sama-sama di ovarium, sama-sama bisa berisi cairan, sama-sama bisa ada padatnya, tapi ini adalah yang ganas. Jadi sahabat sekalian, ketika ditegakkan diagnosis ada kanker, itu selalu berkorelasi atau pengertiannya adalah ganas. Karena di masyarakat kadang-kadang masih ada yang rancu. Ketika sudah dijelaskan ibu dari hasil pemeriksaan, dari hasil operasi, kita simpulkan bahwa kanker. Nah, pertanyaan selanjutnya, ganas ya, dok? Ya, memang kalau kanker itu memang ganas ya. Ganas itu artinya apa sih? Artinya ketika kanker itu ganas, maka kanker itu mempunyai perangai yang khusus. Perangai khusus memang yang berisi sel-sel ganas. Saya deskripsikan mengenai sel. Maaf agak detail sedikit, bahwa sel tubuh kita itu mempunyai 4 tahap. Pertama adalah sel normal. Sel normal itu kalau membelah artinya dia berkembang ya normal, tidak terlalu cepat dan sebagainya. Kemudian kelihatan jenisnya, oh ini sel kulit, ya, ini sel saraf dan sebagainya gitu. Kemudian sel yang kedua adalah sel metaplasia. Sel ketiga sel displasia, sel keempat sel anaplasia. Nah, di atas normal tadi ada namanya sel metaplasia. Sel metaplasia ini sel yang berubah bentuk. Bentuknya lonjong, kemudian menjadi pipih. Misalnya di mulut rahim. Tapi ini masih termasuk normal, dalam tanda kutip belum ganas. Ini perubahan yang bersifat fisiologis,
perubahan yang memang bisa terjadi dalam rentang kehidupan. Nah, yang ketiga, sel displasia. Sel displasia ini sel prakanker namanya. Sel yang perangainya sudah tidak normal, tapi belum mempunyai sifat-sifat sel kanker. Tapi tumbuhnya sudah cepat, bisa membentuk benjolan dan sebagainya. Nah, sel terakhir adalah sel anaplasia, sel kanker. Nanti saya tunjukkan gambarnya biar lebih jelas. Nah, sel anaplasia, sel kanker ini mempunyai perangai-perangai yang begitu uniknya. Pertama adalah tumbuhnya tidak terkendali. Jadi tumbuhnya cepat. Yang kedua, kalau sel lain itu mempunyai rentang umur tersendiri. Artinya sel tertentu umurnya 10 hari dia mati diganti yang baru. Kalau sel kanker itu enggak. Program apoptosis, jadi suatu proses kematian sel yang terprogram itu tidak jalan. Harusnya mati dalam 10 hari, dia 20 hari, 30 hari nggak mati, jadi bertumpuk. Tumbuhnya cepat, kemudian nggak mati-mati, jadi makanya tambah besar tumor. Nah, yang penting lagi dari sel-sel ganas ini, sel kanker ini adalah dia bisa menyebar. Istilahnya adalah metastasis. Dia bisa bergerak dari tempat semula, masuk ke pembuluh darah atau masuk ke saluran limpa, kemudian mengalir di dalam darah, kemudian menyebar. Misalnya asalnya dari ovarium, bisa ke paru-paru, ke tulang, ke liver, dan sebagainya. Nah, ini perangainya. Nah, kembali ke bahasan awal, apa itu kanker ovarium? Adalah suatu tumor ganas yang berisi tentunya sel-sel ganas yang berasal dari ovarium. Yang tentunya sifatnya terbawa, dia bisa menyebar ke tempat lain. Nah, sekarang sudah jelas apa yang disebut kanker ovarium. Nah, kanker ovarium ini ternyata bisa berasal dari bagian-bagian yang berbeda dari ovarium. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Ada bisa dari permukaan, namanya epitel, dan ini sebagian besar, 95%. Kemudian ada dari stroma itu jaringan ikat penyusunnya. Kemudian juga ada dari sel-sel germinal. Jadi sel-sel germinal ini sel-sel yang sebenarnya kalau tumbuh menjadi ovum, menjadi sel telur yang bisa dibuahi menjadi kehamilan. Jadi ada 3 bagian penting di situ yang masing-masing jenis kankernya berbeda, tapi sama-sama dari ovarium. Jadi hari ini kita sudah membahas dan semoga sudah cukup jelas mengenai apa itu kanker ovarium dan sudah cukup bisa membedakan antara tumor jinak, kista ovarium maupun kanker ovarium. Nanti bahasan selanjutnya kita lebih detail mengenai deskripsi, mungkin penyebabnya, mungkin pengobatannya dan sebagainya. Nantikan bahasan serial khusus kanker ovarium. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.